Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Padi Setiawan dengan NIM 13031800091 dari kelas IT 4202. Saya di sini akan menyampaikan tugas besar mata kuliah jaringan enterprise tentang penerapan TOGAF Master Plan IT perusahaan Sepi Faris Jaya. Untuk latar belakangnya, latar belakang perusahaan aja langsung. Jadi Sepi Faris Jaya itu sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha distributor dan ekspor beras. Perusahaan ini mulai didirikan pada 2 Februari tahun 2004. Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, perusahaan tidak melakukan penanaman padi sendiri, melainkan perusahaan membeli beras dari pemasok atau supplier, yaitu para petani yang nantinya akan ditampung, diolah, dan distribusi ke BUMN, yaitu Bulog. Berdasarkan dari pencapaian perusahaan tersebut, dapat dikatakan perusahaan CP Faris Jaya sedang mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu akan menjadikan peran teknologi informasi semakin diperhitungkan. Dari segi teknologi informasi, arsitektur enterprise dapat mengelola kompleksitas, yaitu dengan memberikan fasilitas dalam penentuan ruang lingkup dan pengelolaan program dan proyek sistem informasi serta mendeskripsikan independensi. Tujuan. Ada tujuan dalam penelitian tugas besar ini, yaitu tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umumnya, yang pertama rancangan enterprise arsitektur dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Analisis kebutuhan dari entrepreneur arsitektur secara menyeluruh dan terpadu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, rancangan arsitektur bisnis perusahaan dengan menentukan model bisnis, proses, fungsi, dan aktivitas yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis dari aspek informasi, fungsionalitas, dan organisasi dari lingkungan bisnis. Selanjutnya, menghasilkan blueprint arsitektur sistem informasi dengan menggunakan framework TOGAF ADM untuk meningkatkan keamanan di perusahaan. Untuk lingkup ini terfokus pada perencanaan TOGAF untuk membantu proses bisnis pada CV Faris Jaya, lalu melakukan perancangan dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Untuk bab metodologi, terdiri dari dua macam, yaitu pengumpulan data dan perencanaan entrepreneur arsitektur. Untuk pengumpulan data terdapat tiga macam, yaitu observasi, wawancara, yang terakhir studi pustaka. Untuk perancangan entrepreneur arsitektur menggunakan TOGAF ADM ada 8 tahapan, yaitu preliminary phase, requirement management, untuk phase A, arsitektur vision, B, business arsitektur, C, informasi sistem arsitektur, phase D, teknologi arsitektur, E, opportunities and solution, dan yang terakhir, migration planning. Bab 2, arahan strategis perusahaan. Visi, misi, goal, dan objektif perusahaan CV Faris Jaya. Visinya menjadi produsen beras terbaik, misi memproduksi, mengolah, dan menyalurkan beras terbaik untuk konsumen. Goals-nya distribusi beras dengan total 200 ton per bulan. Objektifnya meningkatkan jumlah distribusi beras dari tahun ke tahun. Untuk arah kebijakan dan strategi TI CV Faris Jaya, yang pertama arah kebijakan dari perusahaan ini mengutamakan mutu pelayanan dan barang yang disediakan agar memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan. Untuk strateginya yaitu pertumbuhan dan menciptakan pasar baru. Pertumbuhan dalam arti perusahaan seiring berjalannya waktu, produk yang dihasilkan kualitasnya selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya, agar konsumen tidak beralih ke kompetitor lain. Yang kedua, menciptakan pasar baru agar dapat berbisnis tanpa adanya kompetitor bisnis. Prinsip bisnis, yang pertama, mendukung semua proses bisnis yang ada di CV Faris Jaya, meningkatkan pelayanan terhadap customer. Prinsip data, melindungi semua keamanan dan kerahasiaan data, memudahkan pengaksesan data, aplikasi, kemudahan, dan meningkatkan efektivitas proses bisnis. Dan yang terakhir, teknologi dapat digunakan di semua platform teknologi. Untuk kondisi arsitektur bisnis value chain,
Aktivitas pendukungnya ada pengadaan, keuangan, kepegawaian. Untuk aktivitas utama, inbound logistik, yaitu inbound pemberlakukan, penerimaan, penyimpanan, dan pengadaan input, dan sumber daya utama dalam kualitas dan kuantitas yang baik untuk bisnis. Nah, contoh itu penerimaan pasokan beras dari supplier. Yang kedua, operation pensortiran beras, pengolahan, pengemasan, outbound logistik, distribusi beras, sales dan marketing, penjualan dan pemasaran beras hasil olah. Yang terakhir, service, yaitu pengolahan padi hingga menjadi beras dan pengemasan beras hasil olahan. Untuk stakeholder map-nya ada di sini. Bisnis footprint-nya, diagram footprint bisnis memberikan keterlacakan yang jelas antara komponen teknis dan tujuan bisnis yang terpenuhi sekaligus menunjukkan kepemilikan layanan yang diidentifikasi. Pada perusahaan ini, alur dari footprint yaitu dari distributor ke penjual, lalu penjual melakukan kontak dengan calon pembeli. Di sini ada dua situasi yang dimana jika pembeli berlanjut, maka akan dilanjutkan ke manajemen pemesanan dan mendapatkan faktur. Sedangkan jika tidak dilanjutkan, maka dibatalkan yang jadinya tidak ada kegiatan selanjutnya. Function decomposition yaitu menggambarkan suatu platform teknologi mendukung operasional arsitektur sistem informasi. Untuk di perusahaan ini teknologi yang digunakan masih konvensional yaitu menggunakan catatan fisik. Ini business interaction metric-nya bisa dilihat di sini. Untuk business service, jadi business service dari perusahaan ini itu menyediakan layanan seperti pengolahan data, pengeluaran barang, dan pengolahan data transportasi. Value stream katalog. Tujuan dari katalog ini untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh perusahaan. Pada tabel di sini merupakan teknologi yang dibutuhkan dan yang akan digunakan nantinya pada perusahaan ini. Model bisnis diagram. Key partnernya itu ada petani, supplier, bulog BUMN, pekerja buruh, supir. Kayak aktivitiesnya membeli beras atau padi hasil panen dari petani atau supplier, dan lainnya. Arsitektur data. Arsitektur data memiliki langkah input dan output. Untuk inputnya, data prinsipal saat ini berisi prinsip-prinsip mengenai data yang mendukung bisnis pada perusahaan seperti penggunaan data tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menentukan input itu mengembangkan deskripsi dasar arsitektur data, kemudian target arsitektur data, melakukan analisis gap, menyelesaikan arsitektur data. Untuk output, rancangan diagram yang menghubungkan data layanan bisnis dan aplikasi rancangan tersebut menggunakan data dissemination program. Rancangan tipe data dan hubungan antara entity dan data penting untuk mendukung aktivitas pada organisasi. Arsitektur aplikasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsi bisnis untuk menggambarkan arsitektur salah satu teknik. Untuk ini nanti dijelaskan di bab 4 sama ini teknologi. Bab 3. Selanjutnya. Nah, kondisi arsitektur dan tata kelola CV Paris Jaya yang tadi value chain setelah tadi itu jadi untuk inbound logistik ada ini ya, jadi menerima bahan baku atau pasokan beras dari pemasok atau supplier. Aktivitas ini dilakukan oleh bagian pengadaan. Nanti berhubungannya dengan stakeholder tadi. Nah, untuk stakeholder ada update yang dimana ada divisi baru pada bagian IT. Ada 2 divisi yaitu aplikasi TI sama technological support. Nah, untuk yang aplikasi TI, sistem analis mendesain sistem secara keseluruhan, baik dari segi basis data, aplikasi, dan teknologi informasi pendukung. Sistem analis mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dari pengguna sehingga dapat memberikan gambaran yang baik pada programmer untuk membangun aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk programmer, yaitu dia bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang telah didesain oleh sistem analis. Untuk technological support
ada administrator, yaitu melakukan konfigurasi terhadap sistem jaringan komputer, baik server, klien, atau sistem software. Database admin mendesain arsitektur database, melakukan install dan konfigurasi database software. Dan yang terakhir ada helpdesk, melakukan perawatan dan perbaikan perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Selanjutnya ada business footprint. Untuk business footprint yang tadi dijelasin bahwa dari distributor ke penjual, nanti akan bertemunya dengan calon pembeli, lalu akan terjadinya kontak, yang dimana ada dua kemungkinan pembelian akan terjadi atau pembelian akan dibatalkan. Jika pembelian terjadi, maka diteruskan ke manajemen pemesanan, lalu mendapatkan faktur. Nah, untuk function decompression, ini dijelaskan bahwa platform teknologi menggambarkan keseluruhan sistem yang diusulkan. Nah, pada level client interface, user eksternal dapat mengakses melalui web browser dan internet, dan lainnya. Untuk business interaction metric tidak ada perubahan. Surface tidak ada, value hanya penambahan tabel, model diagram tidak ada perubahan. Untuk arsitektur data target, ini untuk penjualan, ini untuk keuangan, kemudian ini untuk kepegawaian, pengadaan, penjualan, ini untuk keuangan, ini kepegawaian. Nah, ini aplikasi target, aplikasi penjualan, arsitektur aplikasi penjualan. Ini arsitektur aplikasi keuangan, hanya ada 3 aktor saja. Kemudian aplikasi pegawai, kepegawaian, ada 5 aktor. Nah, untuk teknologi keamanan informasi target, teknologi dibuat mendefinisikan kebutuhan teknologi untuk mengolah data. Nah, untuk ini tabel katalog standar dan platform teknologi target. Untuk konfigurasi network targetnya seperti ini. Jadikan usulan di CPPSJ itu, jadi pada lantai 1 dan 2 terhubung menggunakan switch dan wireless. Untuk lantai tersebut terhubung dengan bandwidth melalui firewall dan bisa dapat terhubung dengan server menggunakan core switch. Selanjutnya ditambahkan disaster recovery center atau disingkat DRC, di mana 2 lantai terhubung melalui router untuk backup data. Untuk analisis kesenjangannya ada. Nah, dari hasil analisis kesenjangan, berikut ada inisiatif usulan solusi dari saya untuk kesenjangan arsitektur bisnis, pembuatan aplikasi pelaporan data beras yang masuk dan keluar. Nah, untuk pembuatan aplikasi kepegawaian untuk mengelola data pegawai dan penggajian pegawai yang terintegrasi dengan keuangan dan manajer. Untuk arsitektur data, pembuatan aplikasi untuk mengolah data yang memudahkan dalam proses bisnis dan melindungi data dari kerusakan. Kemudian menyediakan fasilitas aplikasi untuk mengolah data yang terhubung antara bagian persiapan dengan keuangan. Yang terakhir, pembuatan database. Untuk solusi arsitektur aplikasi, pembuatan website perusahaan, kemudian membuat beberapa aplikasi yang terhubung dengan database seperti aplikasi-aplikasi tadi yang sudah dibuat blueprint-nya. Kemudian, solusi kesenjangan arsitektur teknologi dan keamanan informasi, jadi menghubungkan dan menyimpan semua datanya di database agar data-data tersebut aman. Selain itu juga, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Nah, untuk strategi dari perusahaan ini, jadi memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kemudian memberikan reward. Yang terakhir, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Untuk peta rencana roadmap-nya, jadi untuk tahun ini 2021 tahap pertama saya ingin membuat website dulu untuk perusahaan ini, kemudian
pertengahan tahun ya, masih di 2021, pembuatan aplikasi pengadaan dan penjualan. Kemudian di tahun 2022, tahap 3 atau tahap terakhir, kemungkinan akan membuat aplikasi keuangan dan aplikasi kepegawaian. Untuk kesimpulannya, perusahaan CP Prasetya ini dalam proses bisnisnya belum mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. Oleh karena ini, penelitian ini membuat perancangan enterprise arsitektur agar dapat menyelaraskan strategi bisnis dan strategi SI atau TI. Yang kedua, CP Prasetya hanya menggunakan catatan manual dalam proses bisnisnya seperti pengadaan dan penjualan, sehingga data masih tersebar di setiap bagian dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan perancangan enterprise arsitektur dengan memaksimalkan penggunaan SITI untuk mengotomatisasi sistem di sana, menggunakan aplikasi yang saling terintegrasi pada setiap bagiannya. Nah, untuk saran saya, perencanaan enterprise arsitektur yang dilakukan untuk perkembangan proses bisnis harus mendapat dukungan dan komitmen dari semua stakeholder. Kemudian, pada penelitian selanjutnya, fase-fase tanggap ADM perlu dilanjutkan sampai fase tata kelola teknologi informasi dan fase manajemen perubahan agar pengimplementasiannya menjadi lebih mudah. Yang terakhir, adanya pengukuran return on investment, yaitu analisis estimasi biaya investasi awal terhadap penggunaan hardware dan software. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan pada tugas besar jaringan enterprise ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.